cobaannya netizen kadang, ih cantikan yang dulu deh waktu belum berhijab. Oh. Itu suatu kayak, kadang aku ke-trigger loh di zaman dulu waktu aku baru berhijab, aku kayak, masa sih cantikan dulu sih gue gitu loh. Jadi kayak, tapi mamaku sama papa selalu bilang, cantik itu bukan soal berhijab atau enggak, tapi hatinya. Kan karakter lu ini ya kalau gak salah terakhir apa yang Pendiam Baja. banget. Yang Baja, apa waktu oh ya, Kang Bajai lagi, Kang Bajai. Gue tuh dibilangnya Kang Bajai Kak, serius, soalnya soal gue mirip Bajai, lo gak percaya. Mirip Bajai kan? Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Allah, Masya Allah ya Kak. Nyokap lu seru banget ya? Banget ya. Tadinya mau gantian aja, mendingan sama nyokap gue aja podcastnya. Tadi gue mikir apa sama nyokap lu aja podcastnya lebih meriah gitu. maksud lu bahas bangga dari ya? A, B, C sampai instansi loh. Kita siap hari ini 3 jam ya Kak. Oke, sama Nabila 3 jam ya podcastnya ya. Yuk. Tapi seru banget ya lu sama nyokap lu ya. Seru banget. Seru banget. Gue jarang-jarang deh ketemu orang yang kalau syuting kemana-mana ditemenin nyokap. Dan seakrab itu. Sebenarnya banyak sih kayak gue juga. Banyak, cuman gak ada yang segesrek lu kali ya. Maksud lu gak segesrek nyokap gue? Kalau nyokap gue tuh emang gaul mirip banget. ya, kepribadian mirip loh, meriah gitu loh. Emang, centilnya mirip. Centilnya mirip. Kayaknya dulu mudanya kayak lu deh nyokap lu. Bukan lagi, cerewetnya juga sama. Makanya bapak gue kepincut. Kuranglah gue. Kalau enggak, yang lo onat. Gak bisa anak Kak. Tapi Nabila lu apa kabar sih? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Ya kalau kita ngomongin Nabila JKT48, orang ingetin zaman dulu ya. Idola. Betul. Tokoh. Tokoh pu. Lu kenapa kata? Tokoh. Nah, lu Melody tokoh. Karena gue taunya cuma itu doang gitu. Legend lah kayak Legend. Wah gue udah kayak ini aja. Public. Bukan para pejuang zaman dulu tokoh. Kalau tokoh aduh gak enak kan. Tapi lu tuh tokoh tau. Tapi kalau gue ngomongin Nabila JKT48 tuh pertama satu ya. Apa kabar? Tokoh, legend. Itu emang udah melekat di lu. Betul. Happy gak lu dapet julukan itu dulu? Dulu wah, karena Nabila tuh julukannya. kayaknya gitu loh. Dulu julukan gue sampai detik ini kadang fans tuh suka ngeledekin Oshi sejuta umat. OSIS? Oshi? Sejuta umat. Apaan tuh Oshi? Oshi itu adalah member yang disukain para fans. Sombong. Enggak serius disukain. Namanya Oshi Man. Kayak contohnya nih, kalau Nat Oshinya siapa di JKT? Oh Haruka gitu. Oke. Itu adalah member yang kakak suka. Ya. Nah sejuta umat karena dulu followers aku tuh, sorry bukan sombong nih, cuma ngasih tahu banyak sampai bahkan akun JKT48 aja tuh kalah dulu. Sama lu pribadi? Sama aku pribadi. Jadi kayak menurut para fans, aku nih Oshi sejuta umat karena banyak fansnya gitu. Sampai JKT48-nya kalah brandingannya sama lu kan maksudnya? Ya ibaratnya ya followersnya aja sih Kak. Oke. Jadi fan beranggapan seperti itu. Tapi ini cuman ini aja yang ngasih tahu aja, bukan sombong ya. Lu emang ini fact kan? Fakta kan? Iya sih emang iya. gitu. Emang orang taunya lu, menurut gua lu Melody gitu ya. Alhamdulillah. Seneng gak lu ngerasa kayak gitu dulu pada zaman itu? Lu nyangka gak? Lu kan dulu bocah priuk katanya ya? Berarti ini juga gue priuk banget sih. Priuk Pride? Iya dong. Nggak, lu beneran dulu di priuk? Ya TK, SD, SMP, SMA di priuk. Di pelabuhan gak? Main ke pelabuhan gak? Sempat main ke pelabuhan karena dulu ada, ini gue serius jawab ya? Iya beneran. Karena dulu juga gak bercanda. main ke pelabuhan tapi gue gak nyari kerang. Enggak, lu nyari apa? Jodoh? Nyari apa di priuk? Jadi kayak ada datang ke, kan SD aku tuh yayasan laut gitu ya. Jadi aku diundang gitu Kak, datang ke pelabuhan gitu. Oke. Ngeliatin kapal aja, gak ngerti juga ya. Ngeliatin kapal di priuk. Apa sih kalau priuk tuh ininya, apanya namanya? Kan kalau misalnya di sini begini, kalau misalnya kalau di priuk tuh identiknya bukan kontainer ya kayaknya. Apa ya? Gue gak tahu sih Kak. Karena di priuk tuh apa aja ada dan orang-orangnya sangat amat bersahabat ya. Emang iya? Ya sama anak-anak priuknya. Kalau sama anak priuk yang lain gue gak, misalnya di luar priuk gue gak tahu deh. Oh lu bocah solid priuk? Sih anak-anak priuk, iya. Oh solid? Priuk Pride? Oh, sering nongkrong sama preman gitu gak lu?
Iya, nggak tahu ya kayak. Ya, gue pertama sama siapapun sih yang pasti. Tidak memilah-milih lah yang pasti. Iya. Oh gitu. Keren. Kan dulu kan gue juga suka nonton ini kan, Emersonic. Gue anak metal dulu. Itu kan. pengen gue tanya sama lo. Kok bisa sih? Maksud gue lu kan JKT48. Yes. Kok lu bisa tiba-tiba, tadi Mas Opa bilang, Nat, gue tuh dulu sering nonton, gue malah. Lu tau BMTH? Tahu. Lu tau Seringai? Tahu. Kok bisa? Karena dulu tuh kan teman-teman aku suka banget yang kayak K-pop gitu kan. Dan ya aku juga suka. Tapi aku coba pengen sukain genre musik lain. Oke. Gitu. Emang gue tuh anaknya anti mainstream gitu, cilah ya kan. Dan aku ngeliat, aku sempat di High Day, JKT48 manggung. Kebetulan ada kalau nggak salah Burger Kill atau Seringai, aku lupa. Terus aku ngeliat, mereka kok sama fansnya deket banget ya gitu. Kayak keluarga gitu. Jadi aku ngambil terinspirasi dari situ kayak seru banget nih kayaknya kalau misalnya gue nganggap fans gue tuh no fans but friends gitu. Jadilah gue sering banget nonton konser-konser metal gitu. Musik-musiknya gue suka. Lu suka moshing katanya sampai lo makan? Oh enggak lagi lah kali lo. Belum di situ. Tahu-tahu ada yang ngangkat. Pas gue moshing ya kan nggak jatuh lagi gue. Waduh. Oh tapi beneran lo? Iya beneran. Lu suka Burger Kill? Emersonic 15, 14 gue nonton. Datang semua? Datang. 2022 2023 gue main lo nonton ya? Beneran? Beneran? Undang ya kak? Bener ya? Iya bener gue datang. Iya. Demi keonat, gue maju paling depan. Boleh stick ya? Bener ya? Bener ya? JKT kali. Plastik. Iya. Bener ya? Sendiri kakak? Sama band gue. Oke siap. 2023. Oke. Ada Bring Me, ada Slipknot. Lu tau Slipknot? Tahu dong. Itu tahun 2015 ada kalau nggak salah. Belum. Apa 16 gitu? 16 deh kayaknya kak. Belum. Emerson itu pernah ada tulisan Slipknot kak, gue inget banget. Itu slipnya tidur, notnya belum tidur. Iya. Beneran ya? Iya. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin lu lagi nih ya. Iya. Tiba-tiba. Iya dong, masa ngomongin siapa lagi sih? Iya, maksudnya kalau nyokap lu gak enak. Ini kita deh, podcast lu tapi seru aja kan, gokil kan kayak. Gue lagi di sidang sama Onat deh, takut deh say. Enggak. Jadi gini, kalau gue ngomongin lu ya, kan lu sekarang udah berubah ya. Dulu kan lu pakai. Enggak, berubahnya apa sih? Enggak kan lu nari gitu ya, terus tiba-tiba. Sekarang juga nari loh aku. Nggak, sekarang uhti dong. Masih juga kadang kan. Kemarin kan nari sama JKT, jangan gitu. Enggak, tapi as a looks lu tiba-tiba lu berubah gitu loh. Kenapa? Kenapa lu mutusin setelah udah dari JKT48, gue pengen berhijab, Dulu setelah keluar dari JKT tahun 2017 itu aku belum berhijab. Oke. Aku baru berhijab tuh 2021 kan. 5 tahun yang lalu ya? Iya, aku berhijab tuh 2021. Jadi setelah 4 tahun keluar dari JKT, aku baru memutuskan berhijab. Oke. 5 tahun dong ya? Bener, kan gue udah bilang tadi, oncom. 4 tahun? 4. Ya, gue baru memutuskan berhijab. Jadi aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba ada keinginan untuk berhijab. Oke. Ya aku juga bukan manusia yang sempurna ya kak, mas aku juga hijrah tuh ada prosesnya gitu, pelan-pelan, maksudnya belum sempurna banget gitu. Tapi yang aku ingat setahun yang lalu ketika sebelum aku berhijab, aku selalu berdoa, ya Allah jadikan aku wanita yang soleha. Aku selalu berdoa kayak gitu walaupun aku belum berhijab gitu loh kak. Dan mungkin kan hidayah itu kan kita yang jemput loh kak. Bukan kita menunggu aja sampai kapan dia datang gitu. Enggak, kita tiba-tiba menjemput. Nah mungkin dengan doa itu Allah memberikan aku hidayah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi waktu tahun lalu kan banyak banget tuh zaman COVID yang meninggal kan. Bahkan kayak keluarga aku aja juga ada yang meninggal gitu kan. Ayah mertuanya kakak aku gitu. Jadi yang dimana aku ngerasa baru 2 minggu lalu ketemu, kok tiba-tiba udah diambil gitu. Misalnya udah berpulang pada Allah gitu. Jadi aku mikirnya umur tuh gak ada yang tahu banget ya. Dan posisinya aku lagi di toilet kak. Ngapain di toilet? Gue mau serius jadi gak bisa deh kalau mau Lah beneran dong. Enggak emang bener, gue di toilet gue diem. Ngapain? Mau kencing? Nyari wangsit gue. Enggak, gue gak tahu gue ngapain. Lu lagi toilet diem? Gue juga kurang tahu ya di saat itu lagi ngapain. Tapi gue lagi di toilet, gue mikir. Merenung? Emang kadang kita dapat inspirasi dari toilet ya? Gue setuju. Gue setuju itu. Dan diem nih, apalagi ya yang mau gue kejar di dunia ini. Tiba-tiba tuh di toilet. Lo mau ngajar popularitas, itu gak akan ada matinya. Iya, udah dapet juga. Semua orang akan ada masanya. Dan setiap asa akan ada orang yang dibutuhkan. Betul. Dan selain itu aku berpikir apalagi yang mau dikejar di dunia ini, kecantikan juga semua orang bakal memudak kecantikan itu. Dan juga zaman sekarang di sosmed kita berlomba-lomba kecantikan kan. Berlomba-lomba kekayaan apa segala macam. Tapi kan itu semua dunia loh kak. Tanpa kita sadari. Itu terbesit di pikiran seorang Nabila di usia 20 tahun waktu itu, masih 20. Dan di toilet? Di toilet. Iya. Gue semikirnya kalau besok lo masih hidup. Kalau enggak, apa yang mau lo pertanggungjawabkan di akhirat?
amal apa yang mau lu bawa. Di situ gue mikir Kak. Gue mikir. Tadi lu bisa kepikiran begitu tuh triggernya apa seorang Nabila ya, yang sengklek begini tiba-tiba lu mikir begitu kan ada jerninya dong. Masa tiba-tiba lu kayak itu dia Kak, mungkin karena aku selalu berdoa ya lu jadikan aku wanita yang solehah dan mungkin doa orang tua. Oke. Iya. Ya, kan papa kan aku cewek sendiri di rumah. Di keluarga aku cewek sendiri. Jadi loh kamu cewek ya? Laki gue. Jadi papa mama mungkin mungkin lebih tepatnya ayah gue mendoakan supaya gue mungkin berhijab gitu. Walaupun papa mama ya selama ini membimbing aja ya, tapi tidak memaksa gitu. Ya. Jadi akhirnya itu semua timbul dari pemikiran aku sendiri yang semakin beranjak dewasa. Oh udah gede. Karena aku berpikir ketika kita mati kita sendiri Nat. Papa mama kita, fans kita, followers kita, itu gak akan bantuin kita. Kita mau rajin sholat apa enggak, kita mau baca Quran atau enggak, itu kita yang tanggung jawab. Maka di saat itu aku langsung mikir, ya udah ya Bil, kayak udah ya, gak usah terlalu capek deh ngejar dunia. Biarin aja lo ngejar akhirat, nanti dunia akan ikut. Kalau kata papaku gitu ya, karena kalau lo ngejar dunia, akhirat pasti ninggalin lo. Berat. Emang sebelumnya lu sengaja itu sama dunia? Enggak sekedar itu dengan dunia, tapi kan yang namanya kita kan hidup kadang suka lupa kalau ini tuh hidup cuma sementara di dunia kan. Jadi kayak yang selama ini aku baru ngeh di toilet itu kayak ternyata tuh selama ini aku cuma ngejar dunia ya. Kayak gue cuma pengen orang lihat gue cantik, gue banyak fansnya. Iya banyak fansnya atau kayak ibaratnya yang gue bilang popularitas apa, tapi ternyata itu semua nggak gue bawa sampai mati gitu loh Kak. Jadi di saat itu gue mikir ya udahlah yuk pelan-pelan coba berubah lebih baik. Itu ada waktu itu ada hati aku tuh gelisah Kak. Aku tahu sih semua wanita muslim itu wajib berhijab ya. Tapi semua orang tuh punya proses. Nah aku tuh di hati tuh kayak lu yakin mau berhijab tapi enggak gue harus gitu. Jadi hati masih bergejolak banget. Yang kiri berantem, yang kanan berantem mau gitu ya. Dan papa mama tuh seneng cuman kayak aku ditanya lagi yakin. Jangan sampai udah berapa hijab nanti malah copot gitu. Malah dilepas. Gitu. Itu benar tuh pertanyaan itu. Jadi itu yang aku banyak soal begitu. Makanya aku langsung istiqoroh Kak. Aku istiqoroh, aku minta kemantapan hati. Oke. Gitu. Sorry, istiqoroh tuh apa sih? Gua kan kurang paham ya. Sholat istiqoroh tuh kita meminta kepada Allah apa ya? Sholat sunnah sebenarnya Kak itu, bukan sholat wajib ya. Jadi kita untuk diberikan petunjuk pada Allah. Oke. Apapun, bukan soal hanya jodoh ya. Tapi kalau aku kayak misalnya mau ngejar karir, terus juga memilih pekerjaan, ini baik atau tidak. Aku kadang sholat istiqoroh untuk mendapatkan jawaban yang terbaik dari Allah, petunjuk yang terbaik dari Allah, kayak gitu. Nabila gitu. JKT 48. Barusan lagi jadi. Siapa itu? Tuh kan, gue misalnya ya teman-teman, aku bukan ngasih sok suci ya kan, tapi aku cuman ingin memberi pemahaman bahwa ini yang aku rasakan. Iya, itu kan jadi pada hidup lo. Mungkin teman-teman bisa belajar dari Nabila gitu. Iya. Dibalik Nabila yang gitu ya kalau ketawa ya. Tapi tetap ada sesuatu hal yang ternyata gue tuh serius loh dalam hidup gue. Karena lu juga sengklek-sengklek banget ya. Kalau lagi serius lu bisa kan? Bisa dong. Bisa. Kalau nggak diundang gue ke sini dong. Oh itu ya. Karena gue dari awal emang penasaran sih. Kenapa tiba-tiba ini perempuan berhijab. Katanya laki tadi. Laki perempuan Anda? Kak, sorry Kak. Lu tahu gak? Waktu gue baru berhijab. Itu ada tawaran kerjaan yang. Itu ujian loh buat gue. Jadi gini. Aku tuh sering banget di-endorse sama. Lu tau kayak baju-baju brand yang ini gak sih Kak? Kayak t-shirt. Yang kayak model-model. Ya gitu deh ya. Apa sih? Apa sih namanya Kak? Apa sih lu? Clothing gitu lah. Clothing line. Iya, clothing line gitu ya. Clothing line. Iya kayak clothing line gitu ya. Namanya juga anak Priok ya saya. Ngomongnya susah banget. Clothing line. Banyak endorsement dari situ. Iya, dan itu baju biasanya sering endorse gue gitu ya. Apalagi kan dengan tampilan gue yang gue bilang gue agak-agak tomboy. Jadi mereka seneng banget endorse gue. Dan itu besar jumlahnya juga Kak. Dan ketika aku berhijab, itu baru banget sehari berhijab. Belum ada sehari malah. Ditawarin lagi. Terus aku bilang, tapi kan Nabilanya pakai hijab ya Kak. Oh. Kalau Nabilanya nggak berhijab nggak bisa ya Kak? Ditanya sama merekanya. Itu baru berapa jam Kak? Nggak ada sehari aku. Itu di saat kayak gitu, aku bisa aja loh nerima. Kan orang juga belum tahu aku pengen berhijab. Baru hatiku loh yang pengen. Iya dong. Tapi bismillahirrahmanirrahim, niat aku karena Allah ya. Jadi aku lepas. Maksudnya maaf Kak, Nabilanya nggak bisa. Aku tolak. Lu nggak sayang duitnya? Enggak. Karena aku jujur kayak, aku yakin ketika aku berhijab, Allah malah memberikan aku rezeki yang memang sudah tertakar gitu. Maksudnya yang memang yang seperti Nabila sekarang. Dan itu gak akan kemana rezeki. Kita mau berubah lebih baik atau enggak, ya rezeki udah. Itu. Bahkan ketika kita lebih baik, mungkin Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik juga nantinya. Gitu Kak.
Allah ganti dengan endorse lain ketika aku berhijab, ada endorse hijab, alhamdulillah Masya Allah gitu. Iya. Jadi angka nominal tuh bukan suatu ini tapi lebih berkahnya Kak. Gitu. Ih gokil, barusan yang ngomong siapa sih itu? Nah, gokil. Nominal itu bukan suatu ini tapi berkahnya. Berkahnya ya. Betul. Dan lu emang ngerasain itu ya? Merasakan. Karena kan apa yang lu tinggalin itu kan juga gede maksud gue dong. Maksudnya ini kan suatu perpindahan yang duar gitu loh, dari kiri ke sebegini kan gitu. Dan happy. Berat gak dijalaninnya? Maksudnya lu jadi berat gak? Awalnya berat gak? Berat sih Kak. Jadi kita aja ngerasa, dulu aja aku ngerasa berat ya. Jadi pas aku berhijab, hijrah juga pasti banyak cobaan. Contohnya? Yang tadi aku bilang, itu aja cobaan Kak buat aku. Oh itu cobaan ya? Itu digoda loh aku kan. Endorsement gitu kan. Udah makin terkikis tapi walaupun ntar dikasih banyak ya? Betul. Selain itu, ada teman-teman lo yang rumpi gak? Ngapain sih Nabila iya banget so suci lu? Ada gak gitu? Aku gak tahu ya, mungkin dibalik itu aku gak mau seujon, maksudnya ada, tapi ya aku gak pernah ya siapa tuh rusak ya kan? Iya, betul. Atau lampu-lampu ini gitu ya. Gak pernah mendengar omongan orang. Ada gak tapi? Gak tahu, gue gak pernah tahu Kak. Gue gak pernah tahu, cuman lebih ke netizen. Itu loh. Apa? Jadi cobaannya netizen, kadang, cantikan yang dulu deh waktu belum berhijab. Itu suatu kayak, kadang aku ke-trigger loh di zaman dulu waktu aku baru berhijab, aku kayak, masa sih cantikan dulu sih gue gitu loh. Jadi kayak, tapi mamaku sama papa selalu bilang, cantik itu bukan soal berhijab atau enggak, tapi hatinya. Itu Nabila lagi yang ngomong sorry. Hatinya Kak, jadi inner beauty. Inner beauty. Iya. Wanita itu bebas berpakaian apapun. Iya. Tetapi yang harus kita lihat adalah hatinya. Bukan bentuk pakaiannya, bukan bentuk wajahnya, tapi hati. Karena kalau hati yang cantik, akan tertimbul sendiri aura yang cantik yang bagus gitu loh Kak. Gitu loh. Jadi pas aku dibilang cantikannya dulu, aku langsung dulu, wah gue. Lu sedih dong tadi pas baca? Iya gitu. Iya, tapi mama bilang Allah tuh tidak melihat kecantikan kita. Ya. Allah melihat keteguhan kita untuk bersungguh-sungguh gak kita mau pakai hijab atau enggak. Gitu loh. Okay. Karena Allah lihatnya keistiqomahan kita Kak. Bukan gue cantik apa enggak gitu. Di mata orang beda-beda. Ada juga yang muji, Nabila makin cantik ya semenjak berhijab, ya alhamdulillah gitu. Jadi cobanya lebih ke situ, kayak aku udah berusaha lebih baik kayak apapun, ada aja orang yang fitnah kayak, sok suci banget sih berhijab doang, tapi juga kan aku berteman sama siapapun Kak. Bahkan kayak kita ini ngobrolnya, kakak maksudnya kakak lawan jenis gitu, tapi kan yang penting aku tetap tahu batasan gitu loh. Lawan jenis? Iya ya lupa ya saya salah. Maksud tapi gue berteman kan gitu kan. Iya. Yang penting gue tau batasan. Cuma ada orang yang kayak temennya cowok semua kayak gini. Ada tuh komen-komen gitu. Iya, so suci banget. Padahal udah berhijab. Ya maksud aku kan semua orang itu yang penting tahu batasan loh. Iya. Ya kan? Itu kayaknya komen-komen itu deh. Second account gue deh. Oh lo samain haters gue. Gitu sih Kak. Jadi cobaannya di situ. Oh gitu. Iya. Oke, berarti menghadapi itu semua dengan fans-fans lu, menurut gue kan fans lu mania ya. Kita semua tahu ya, maksud gue JKT48 tuh fansnya ngaco banget sih. Kalau suka tuh sesuka itu. Betul. Kita pernah ngobrol Loyal dan royal. Kita pernah ngobrol di konten sebelah ya. Sampai beli foto lu. Apa tuh dibilang salaman aja 5 menit apa namanya? Handshake aja bayar gitu loh. Nah, mereka kecewa nggak? Tiba-tiba lu, aduh kok Nabila yang gue suka dulu. Kan pasti mereka suka looks lu, dance lu. Tiba-tiba lu sekarang udah begini. Ada yang kecewa nggak? Kalau mereka menurut lo? Iya, kalau mereka benar-benar ngefans Nabila, itu mereka pasti akan memahami dan mereka akan support Kak. Oke. Sampai terbukti sampai detik ini pun aku masih suka ngumpul sama fans. Oh masih? Aku bilang kan no fans but friends. No fans but friends. Jadi mereka teman aku, mereka keluarga aku. Jadi kalau orang yang benar-benar kayak ngefans sama aku, mereka akan support apapun keputusan Nabila selama itu lebih baik. Tapi ada juga orang yang mungkin dia baru kenal Nabila gitu ya, baru menyukai Nabila, akhirnya kayak kok kamu udah berhijab sih? Padahal cakapan dulu gini ya ada aja. Cuman aku tuh nggak ngambil pusing sih. Karena kan yang penting niat aku karena Allah gitu. Ya udah, aku nggak perlu dengar omongan orang. Yang penting yang Allah mau apa. Selama ini kan kita cuman pengen jadi apa yang orang mau. Gue pengen jadi apa yang suami gue mau, jadi apa yang istri gue mau, jadi apa yang atasan gue mau. Tapi apakah kita selama ini berpikir kita pengen jadi apa yang Allah mau? Nah, ya kan? Gokil. Tapi ngerti ya enggak? Gokil. Ya kan? Gitu. Iya. Itu dia. Lu tuh udah ke tahapan berserah ya? Udah di tahap itu sih kadang Kak. Udah ya? Iya. Ya udah apapun. Soal jodoh, soal karir, rezeki, itu udah kayak aku berusaha. Tapi aku lebih kayak juga, ya intinya juga berpasrah kepada Allah gitu. Iya. Ikhtiar dan tawakal lah. Gitu. Kalau jodoh juga udah berserah?
Berusaha iya. Ya, tapi tetap ya Allah yang lebih tahu yang terbaik kan. Gitu. Dan alhamdulillah ya Allah akhirnya mempertemukan dengan yang terbaik gitu. Masya Allah ya. Iya maksud gue udah ada yang terbaik ya. Ini kita gak akan bahas. Insya Allah. Udah ada ya. Insya Allah. Insya Allah. Nyokap lu rumpi tadi soalnya. Ya kita undang ibu kita. Oh gitu. Oke, kalau gue pengen tarik mundur berarti dari lu keluar JKT48 selama 4 tahun sebelum lu berhijab lu ngapain? Lu gak kepikiran buat nyanyi lagi, solo karir atau lu ngapain aja tuh 4 tahun? 4 tahun? Setelah lu jadi pinter. Pinter udah dong. religius, soleha, pinter. Aduh amin ya Allah. Duh, idaman deh. Aku lulus JKT48 tuh masih SMA kelas 3. Iya. Jadi setelah aku lulus, aku kuliah sarjana, bukan sarjana, hukum. Hukum. Ya. Hukum. Ntar lu, kenapa hukum? Kenapa lu pilih hukum? Kan ada komunikasi, ada biasa kalau artis apa ya kalau komunikasi kalau dunia kita ya. Atau enggak hubungan internasional atau sastra Prancis. Kan keren gitu loh. Kenapa hukum? Dulu malah ngambilnya pengennya kedokteran. Karena dulu keluarga aku kan banyak dokter. Kok lu ketawa sih? Lah gue gak ketawa. Emang gak mungkin Nabila sama sengklek Nabila jadi dokter ya? Karena pastinya gue ngetong. Kayak agak takut ya kalau dokternya siapa? Nabila, kayaknya enggak. Kayaknya gak mau dia sama dia. Makanya mungkin Allah punya berkata lain ya. Jadi keluarga gue tuh kebanyakan dokter kan, dokter gigi, dokter gitu kan. Cobalah gue, gagal kan. Terus gue, bukan gagal ya, emang bukan jalannya mungkin ya. Gagal. Emang otaknya belum nyampe. Nah, gue pikir yang kedua, gue tuh dari SMA gue udah mikir kuliah apa yang nantinya begitu gue lulus, kerjaan gue tetap ada di lingkaran itu. Gimana tadi? Kerjaan lu. Kuliah apa yang gue lulus gue bisa jadi kerjanya di lingkaran itu aja. Kan lu JKT48 harusnya lu nyanyi dong. Ya enggak juga dong. Jadi gue tuh gini, dulu gue malah pengennya film, karena kan gue juga syuting. Iya. Tapi gue mikir kayak gue harus ngambil sesuatu yang gue belum pernah coba. Visioner. Yes. Ya kan gue udah film pernah cobain gitu. Maksudnya gue kuliahnya yang belum pernah gue cobain lah hidupnya. Oke. Ya hukum dong. Nah yang pertama kan gue dokter, yang kedua gue pilihnya hukum. Karena hukum gue mikir suatu saat gue bisa jadi lawyer atau notaris. Oke. Yang ketiga pilihan gue adalah bisnis waktu itu. Oke. Kenapa lu nggak ambil bisnis? Kan lebih gampang kalau kita udah punya banyak follower. Mau bisnis apa kan laku. Mau baju, makanan. Betul. Kenapa lu ngambil bisnis? Itu aku berpikir, aku kan juga anaknya suka ngomong. Tapi kita suka banget ngomong. Tapi lebih keganggu ya kalau udah ngomong. Kuliah apa yang menjadikan aku tuh ngomong tuh bisa berbobot. Dan kalau kuliah bisnis pun, orang kalau mau buka usaha ada peraturannya nggak Kak? Ada. Lo mau bangun rumah apapun ada aturannya. Ada. Orang hukum. Balik lagi. Ini tadi ngapain Ustaz? Ide. Orang hukum. Balik lagi ke orang hukum. Oke. Orang hukum yang pertama harus jago ngomong, terus juga dia pasti harus tahu semua aturan. Ibaratnya bukan tahu ya, memahami. Ya. Gitu. Kayak misalnya suatu saat gue mau buka usaha, jadi gue tahu aturannya kalau mau bikin kontrak kerjasama seperti ini. Jadi kenapa gue ngambil hukum? Gitu. Pinter. Jadi aku jadi artis, ada kerjasama kontrak, jadi artis atau apapun. Jadi brand ambassador, jadi. Itu kan gue harus pinter kan, harus tahu lah gitu, jangan sampai kita ketipu gitu. Ya. Setelah aku kuliah hukum, aku jadi lumayan bisa, jadi lebih hati-hati gitu. Lulus? Alhamdulillah 3,5 tahun. S1? S1. Oh. Alhamdulillah. Bayar berapa waktu itu nyogoknya? Enggak Kak, sumpah. Lu kan, UPH susah banget Kak, lu tahu sendiri. Gue masuk UPH, gue mikirnya tuh kayak, gue bisa izin nih gitu. Banyak artis kan, Kak Agnes, terus juga kan ada Kak, siapa tuh? Kak Michelle Chandrawinata. Michelle, kok Michelle? Siapa? Adiknya? Marcel. Kak Michelle. Di situ kan, Kak Ben. Jadi aku mikirnya, gampang nih, katanya susah banget ya Allah Kak. 3,5 tahun, tapi lulus. Iya, alhamdulillah. Pintar. Jadi emang antara programnya 3,5 tahun terus kayak akhirnya bisa, alhamdulillah. Dan lo mutusin akhirnya sekarang udah jadi notaris dong lo? Bisa. Belum, aku belum ambil S2. Nanti insya Allah tahun depan deh, doain ya Kak ya. Kapan? Tahun depan. Beneran kan? Pengen. Oke, berarti nggak bagi waktunya gimana tuh? Lu S2 mau, nyanyi masih mau. Kemarin JKT48 reunian lu mau. Mau lu apa sih? Mau lu apa? Mau apa lu? Jadi kan, waktu S1 gue kuliah, itu tuh gue fokusnya sama kuliah aja. Ya. Syuting cuma sesekali doang. Iseng-iseng ya? Makanya orang bilang kayak, kok Nabila sekarang redup sih apa? Sebenarnya bukan redup, emang gue lampu, ya kan?
Bener dong. Kalau lampunya bisa diganti ya. Makanya, kita kan, kita hidup itu pilihan Kak. Iya bener. Kalau kita cuma memilih, ya udah gue fokus karir, mungkin karir gue akan bagus. Iya. Tapi kan gue tidak memilih itu, gue memilih untuk pendidikan dulu. Karena entertain itu tidak selamanya. Setuju. Jadi gue harus punya save masa depan. Ya. Suatu waktu aku udah jadi artis. Save masa depan. Iya. Jadi antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Save the future. Kan bisa gitu. Save the future. Save the future. Jadi kayak ibaratnya ketika udah gak jadi artis, gue bisa tahu nih mau kerja apa gitu. Lu punya backup plan nih, tipikal. Kan aku orangnya visioner. Gue udah mikirin step-stepnya ini apa. Kalau gue ngambil hukum, gue buka usaha, gue udah tahu caranya. Yes. Artis gitu. Gue udah punya backupan. Kalau ini lu mesti mikir itu. Kok anaknya punya pemikir? Walaupun lu ketemu Nabila, agak gak cocok ya? Kayak gak punya otak kan anaknya. Iya banget. Yang nonton percaya kan Nabila kalau ngomong kayak gak ada otak kan. Tapi percaya lah Kak, gue anaknya sepemikir itu. Oh, iya. Sama hidup gue. Gue keras sama diri gue sendiri. Iya. Berprinsip banget. Tapi memang begitu tau, kadang orang yang banyak bercanda. Karena kita gak tahu kalau sebelum tidur atau di rumah, dia kan pasti mikir mulu tau otaknya kan. Itu lu ya? Itu gue. Iya. Overthinkingnya tapi ya maksudnya emang gue pikirin, bukan overthinking gak jelas kayak. Iya gitu loh maksudnya. Emang lu pemikir ya berarti ya? Habis ini gue mesti ini. Iya. Kalau gue begini ya gue begini gitu. Iya. Kalau gue begini. Begitu. Itu dari Ibu Rita yang mendidik saya begitu. Iya. Tepuk tangan buat Ibu Rita ya. Tapi kan nyokap lu mirip lu kayak mudanya. Iya. Iya kan? Iya. Rumpi gitu loh orangnya. Rumpi banget. Oke, berarti lu, gue mau ngomongin jodoh tapi malas aja basi ya. Kayak, kan jodohnya udah diatur. Iya betul. Iya gak sih? Tapi lu udah sering, gue mau nanya deh. Waktu lu mutusin buat berhijab, ada gak cowok yang akhirnya males sama lu? Ya enggak dong Kak. Kenapa males? Ya kan maksud gue tadinya dia kan memimpikan JKT48. Nabila nih, gitu ya. Lu tau kan maksud, tiba-tiba, kok dia jadi begini sih gitu. Kan tadi kan fans, kalau dari cowok yang deketin lu kayak. Justru aku merasa ketika aku berhijab tuh kayak, apa ya. Aku jadi tahu laki-laki ini emang niat mendekati aku karena. Serius? No, apa cuman hahi-hahi. Melihat Nabila yang dulu. Kan aku kan sekarang berhijab tertutup. Tertutup, ya. Gak ada yang aku, maaf Kak, tampilkan. Ngerti kan? Jadi aku bisa tahu nih orang seriusnya karena apa. Ngerti gak sih Kak? Emang sebelumnya ada yang seriusnya karena apa? Ya juga. Maksudnya kita kan gak tahu hati orang gitu. Oke. Laki-laki yang datang ya alhamdulillah ya baik sih gitu. Apalagi saat ini insya Allah gitu. Siapa sih? Gitu. Iya. Oke, terus pengalaman lu kemarin JKT48 reunion apa rasanya tiba-tiba? Kan JKT48 ini ngebesarin lu banget ya. Maksud gue, buar tiba-tiba, Nabila, Melody, Nabila. Kemarin lu kan abis reunion kan. Apa tuh rasanya, happy gak lu? Kayak, teman-teman gue nih, seperjuangan lah. Yang dari nothing to something gitu loh. Widih. Onak Leona. Ya gak sih? Iya benar-benar. Terus tiba-tiba lu ketemu lagi nih. Iya, mungkin udah ada yang berkeluarga, udah ada yang apa ada yang belangsak, apa ada yang kan pasti aneh-aneh dong ceritanya. Iya betul. Jadi kangen gak lo? Kangen banget. Nah, udah 11 tahun berlalu kan. Iya. 11 tahun berlalu tuh 11 tahun yang lalu kita sama-sama dari nol gitu kan. Akhirnya sekarang udah punya hidup masing-masing dan udah gak ada yang di JKT48 lagi kan. Udah ada yang berkeluarga, udah ada yang punya anak juga. Udah ada yang fokus kerja di kantoran gitu, ada yang tinggal di luar negeri gitu. Jadi emang kangen banget karena emang gak semuanya bisa kumpul juga, tapi emang euforianya itu kayak gue kangenin. Euforia bertemu sama mereka, bercanda-canda sama mereka. Kita satu stage lagi, kita latihan. Momen-momen itu yang gue kangenin. Jadi kayak pas kemarin kumpul pun gue lupa, mereka tuh udah jadi istri orang ya teman gue. Mereka tuh udah punya anak ya, udah jadi ibu ya gitu. Ada yang gue nih belum nikah ya gue ya. Kan ngumpul sama ibu-ibu kan jadinya kita ke bawah ya, say. Tau gak sih lo Kak? Jadi kayak ke bawah gitu. Iya gue belum nikah gitu. Iya. Nah, iya jadi gitu, tapi tetap dengan karakter dan ciri khas kita masing-masing. Iya. Kan karakter lu ini ya kalau gak salah terakhir apa yang Pendiam Baja. Banget. Yang Bajai apa waktu itu? Kang Bajai naik lagi, Kang Bajai. Gue tuh dibilangnya Kang Bajai Kak. Serius, soalnya soal gue mirip Bajai, lo gak percaya. Teng. Mirip Bajai kan? Langsung budak semuanya loh. Lagi. Kawan serius Enggak, lo kok bisa sih punya pikiran itu? Maksud gue kenapa ya? Nah ini Kak, ini. Ya, jadi apa ya poinnya? Gue bisa bakang Bajai itu gue agak... JKT48 itu kan kita kan dipilih buat singlenya itu kan dipilih dari fans. Fans itu memilih kita karena apa yang kita punya gitu, karakter kita. Nah kita ada pemilihan umumnya kan kayak pemilu kan kita kayak apa tuh namanya Kak? Kalau pemilu tuh
Kampanye? Kampanye, cakep banget lu, pintar banget kau. Enggak pintar emang. Enggak, kampanye. Campaign, kampanye. Nah di saat campaign itu Kak, semua member kan namanya cewek dong, biasanya kita yang cantik dong maunya. Iya dong. Yang ya udah anggun gitu. Tapi kan dari banyak yang member JKT loh, apakah laki-laki hanya melihat itu doang? Kan enggak dong. Gue cari sesuatu yang apa nih yang bikin orang tuh notice gue. Itu berarti original dari lu? Iya. Cantik banyak. Cantik manis banyak. Imut banyak. Tapi apa yang unik? Nah, gue kepikiran tuh gimana kalau bajai. Soalnya kan sekolah gue ada bajai dulu. Nah itu, orang macam apa yang kepikiran bajai? Kan lu bisa tampil tomboy, rambut pendek. Itu kreativitas kawan, lu anak seni kan? Ya udah gue juga anak seni, begitu loh Kak. Oh, kadang pikiran liar lu bajai gitu ya? Iya. Jadi kalau pemikiran orang seni, itu kita tuh kayak kadang orang kayak, kok bisa ya? Dia emang bisa. Oke. Gitu, paham gak sih? Tiba-tiba langsung, bajai gitu. Bajai. Oke, karena di sekolah lu ada bajai. Terus gue mikir, coba gue praktekin suara gue mirip bajai gak sih? Gitu. Akhirnya bener suara gue mirip bajai, ya udah deh. Jadi gue temanya Kang Bajai bawa berkah. Gitu. Kang Bubur naik haji. Iya kan? Capek banget. Iya kan? Oh gitu. Apa tadi Kang Bajai? Kan ada 2 kali. Emang banyak ya? Banyak ya? Cuman waktu itu gue bikin episode lagi. Jadi abis Kang Bajai bawa berkah, besoknya bikin Kang Bajai narik lagi. Narik lagi tuh ibaratnya Kang Bajai berusaha untuk narik voting dari orang-orang lagi. Dan gitu. Itu kemakan sama cowok-cowok. Iya, untuk mensupport. Iya. Cuma tuh ada cewek juga kan Kak. Tapi gini, dari 100%. Mau lihat gak sih Kak? Di YouTube tuh ada ininya Kak, ada videonya. Yang Bajai itu? Iya, nanti lihat sendiri ya, gue capek sih Kak. Iya, ente kita cari ya, itu soalnya lucu banget. Jadi gue pikir bohong loh. Pakai anduk, terus pakai bajai. Lu bisa lihat yang teman-teman gue yang lain, itu juga unik-unik. Ada yang pakai gitar, ada yang Nggak unik. Yang pakai gitar ya udah, cewek pakai gitar oke dong. Iya. Ya udah, yang unik apa? Angkot, bajai gue. Makanya pakai bajai gitu Kak, lucu deh. Jadi lu pakai anduk ini ya, yang kayak ada tulisan Chinese gitu ya, apa namanya itu anduk apa itu? Tahu, tapi enggak. Lu nggak pakai itu? Enggak nemu waktu itu. Oh, ya udah, itu paling murah loh, 5.000 malah. Iya, tapi kan gue nggak kepikiran kan yang ada aja dong. Tapi ada bajai mininya dikasih fans. Sumpah lu? Iya, gue taruh di meja. Igo. Dan gue papa jadi abangnya, mau mana? Gitu. Mau ke FX, FX, mau nonton JKT. Nonton siapa? Nabila bang. Oh Nabila, itu kan enak JKT yang kemarin. Gue papa bukan Nabila. Lihat deh, lucu banget Kak. Anjir, visioner. Itu gue bikin lucu banget, makanya gue juga kok bisa ya, gue mikir kayak gitu ya. Nah itu kemana kok bisa ya? Makanya gue juga gak tahu, itu otak gue masih muda kan. Tapi lu udah pernah cek ke dokter kejiwaan? Iya itu kayak. Lu cek dulu tau, siapa tuh. Tapi gitu kan, kalau seniman biasa emang ada yang sengklek. Seniman wajar loh. Nih kan, seniman, notaris. Mau apa lagi lo? Lu ngomong gitu, gue takut ntar yang jadi klien gue gak percaya nih kan. Enggak lah. Iya tapi emang bener Kak. Iya. Seru banget. Seru kan? Terus ini kan 2022. 2023 berarti umur lu udah berapa? 24, 25 ada? Mau 24. Kemarin baru 23 Kak, 11 November. Happy birthday. Thank you. Berarti bintang lo apa sih? Scorpio. Wow. Sumpah lo? Yes, lo? Gue Capricorn. Emak gue dong sama. Oh Capricorn itu humble. Orangnya cari. Bini gue Scorpio. Enggak banget. Maksud lo apaan gak banget nih? Nyebelin. Bini lo tanggal berapa Kak, sorry? 26. 26 November apa Oktober? 26 Oktober. Oh iya, itu Scorpio banget kayak gue. Nyebelin ya, maksud gue. Nyebelinnya apa sih sebenarnya Scorpio? Enggak nih. Kalau sayang banget. Itu gue? Iya, itu positif ya. Negatifnya banyak banget. Contohnya? Orangnya tuh egois, selfish. Tapi enggak loh kalau gue Kak. Alah. Tanya deh. Ya kan, apa? Kamu harus kasih tahu kalau nanti. Scorpio tuh bukannya selfish ya. Ya kalau sayang banget, cuman orangnya tuh egois gitu kadang-kadang. Mikirin diri sendiri dulu ah. Tapi mungkin ada masanya nggak seperti itu sih Kak. Enggak. Okay. Tergantung lawannya. Lawan apa nih? Lawan pasangan kitanya. Jadi sebenarnya gue pasangan aja ya. Kalau misalnya pasangan kita yang mungkin lebih dominan, kita ngalah. Gue bisa ada tahap itu sekarang. Kayaknya nggak, kalau Scorpio nggak mau ngalah orangnya. Setahu gue ya. Iya kan? Setahu gue ya. Gue ngerasa gitu. Sekarang gue bisa Kak kayak gitu Kak. Bisa apa? Bisa ngalah. Bisa ngalah gue. Tadinya nggak bisa kan lo? Nggak bisa ngalah. Nggak mau kalah kan orangnya? Berusaha untuk dewasa sekarang akhirnya. Oke. Karena mungkin ya hidup ya. Karena pelajaran hidup jadi membuat kita lebih dewasa gitu loh Kak kadang. Tapi lu dewasa banget ya Nabila sekarang ya? Bentar deh, lu kayak udah pernah ketemu gue aja sih waktu gue masih kecil. Heran gue mau konot. Ngerti gak sih Kak? Nah, tapi gue pernah ketemu lu dulu zaman-zaman. Tapi ya Kak, soalnya ya Kak, Scorpio setianya jangan ditanya.
itu positif banget Scorpio. Udah ya, jangan ditanya nih. Jangan ditanya, itu kalau Scorpio, kalau setia. Mampus. Cuman kalau bucin, lebih keganggu bucinnya ya. Enggak. Lu pasti gitu Mai? Enggak. Lu ganggu ya, dikit-dikit telepon, gimana gitu? Enggak, karena udah memahami kerjaannya. Kalau nggak dikatain sengklek gue. Oke, berarti yang mau lakuin apa lagi Nabila? Nabila JKT48, apa lagi? Berkarir di musik masih mau nggak? Maksud gue masih pengen lo seriusin nggak? Apa yaudah iseng-iseng aja? Pengen, ayo kan kapan-kapan juga. Seglek kan? Enggak serius. Orang aneh diajakin, mau nggak? Ayo. Gue nanya ini. Iya, gue mau. Gue mau. Lo? Dan teman-teman gue banyak yang ngajak kan. Metal mau nggak? Musiknya? Mau banget. Kau Nat, jujur ya teman-teman. Gue pengen banget Kak jadi vokalis band. Dulu. Ya. Oke. Terus gue pengen banget jadi drummer, gitar gitu-gitu. Gue tuh cinta banget band gitu. Ayo. Cuma akhirnya gue gak kesampean. Ya udah, abis ini. Kan lu nggak, iseng aja. Iseng aja dulu. Kita bikin lagu yang jing. Yuk, mau banget Kak, sumpah Kak. Keren kalau lu. Ya agak rock gitu ya. Ih mau banget dong kalau rock, mau banget. Ntar manggungnya naik bajai. Iya. Yuk, ayo banget. Iya. Bener ya? Iya, buat tagih bener. janji lu ya? Bener. Ayo, gue serius loh. Gue gue gak bercanda. Lu ngajakin gue podcast, gue datang hari ini. Bener ya? Iya. Bener ya? Iya. Yaudah, gue WhatsApp lo. Semoga kita panjang umur ya, sehat selalu. Nah itu loh, masalahnya kalau gak banyak umur gimana? Kan gue doain. Ya, jadi kalau ditanya soal musik gue pasti pengen Kak. Dan kemarin aku baru main film. Apa? Judulnya Jomblo Visabilillah. Kapan tayang? Insya Allah tahun depan. Udah kelar syuting? Udah kelar syuting. Oke. Jadi temanya ini, aku jadi Anissa, cewek yang pendiam, yang anggun, lemah lembut, Nabila banget pokoknya. Oh serius? Iya percaya gitu. Nabila banget. Jadi lemah lembut, apa tadi lemah lembut? Anggun, pendiam. Pendiam, lemah lembut. Anggun lah, ya pokoknya sopan lah. Gitu sopan. Ya. Wih lu banget ya. Banget. Itu mah gak usah acting. Iya. Itu mah kepribadian aslinya. Parah. Jadinya insya Allah tayang tahun depan, ntar gue undang ya premiere. Bener ya? Insya Allah. Ya. Bener. Tahun depan, berarti film udah. Musik, abis ini kita bikin ya? Kita WhatsAppan ya? Mau. Kita workshop. Yuk, kemarin aku sempat diajakin Kak untuk jadi soundtrack film. Kenapa lu ngambil? Oh udah, aku ngasih tahu Kakak maksudnya. Oh, lu ambigu orangnya ya? Oh, gua kira, oh gitu? Iya, kan tanya gue musik masih nggak? Masih, ya. Gitu. Cuman emang bikin lagu sendiri buat gue, ngejual sendiri itu enggak. Okay. Gue pernah ditawarin tapi gue kayak bingung gitu loh Kak, apakah harus ikut manajemen atau gimana? Ini nanti aja lah Kak, kita ngomongin di dalam. Oke. Gue nanyanya ini ya ini. Coba gini, gue penasaran banget sama JKT. Ini pertanyaan terakhir gue. Udah. Oh lu masih mau ya? Enggak, ini akan panjang. Jam. Ini akan menjadi panjang nih. Menurut lo, kan JKT48 kan regenerasi terus ya. Setelah lu ada lagi si A, setelah si A. Betul. Kayak apa? Kulit. Regenerasi kan kulit. Yuk terus Kak. Nah, setelah lu regenerasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Lu sirik gak sama yang muda-muda nih? Enggak lah. Ih kok dia lebih cantik ya dari Jujur, dulu gue waktu masih kecil, pas ada Gen 2 pendaftaran gue nangis. Kenapa? Bukan iri, tapi gue takut tersaingi jadi gak yang paling kecil lagi. Jadi takutnya kakak-kakak gue di Gen 1 tuh gak saing sama gue lagi. Karena udah ada Gen 2, udah ada adik-adik Gen 2. Tapi ternyata sampai Gen 3 pun gue tetap yang paling masih muda. Paham gak? Loh, berarti lu kecil banget dong. Dibilangin gue bahkan masih seumuran Kak sama yang Gen 4 apa Gen 7. Seumuran masih sama mereka. Oh. Masih enggak deh Gen 7 ya, mungkin Gen 5 atau Gen 4 gitu. Masih seumuran. Masih seumuran. Jadi emang ternyata gue gak paling kecil sendiri banget gitu. Ternyata pas jadi ada Gen 3 masuk, gue masih jadi yang paling kecil gitu. Tapi gue gak pernah iri sih, karena menurut gue JKT itu mengajarkan gue kedewasaan. Ya, kedewasaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang pasti usaha tidak mengkhianati hasil Kak. Jadi walaupun membernya banyak, gue yakin Allah sudah memberikan rezeki masing-masing. Gitu. Jadi waktu gue di JKT, gue juga dapat, alhamdulillah dapat film, itu udah dapat rezekinya masing-masing. Ada juga teman gue misalnya dapat peran apa segala macam, jadi host apa, itu udah ada rezekinya dan kita nggak bisa iri. Yang harus kita lakukan adalah berusaha lebih keras lagi. Betul nggak sih? Tapi berat nggak ngilangin image Nabila JKT48? Kan orang udah nggak di situ, ngilanginnya berat dong. Sampai detik ini pun orang pasti ngiranya kan Nabila JKT ya. Sedangkan kan gue udah bukan member JKT gitu, gue gak enak kan. Tapi ya mau gimana, emang itu yang sudah terbrand sama diri gue. Bahkan jangan gue, Kamelody pun juga sama seperti itu. Bukan mungkin Karupa juga. Tapi ya selama aku bisa membawa nama JKT lebih baik juga, walaupun aku udah ex-member gitu ya, kenapa enggak gitu. Tapi berat ya ngilangin Nabila. Susah sih Kak. Susah ya? Nabila Nabila aja gitu. Susah?
Ya susah, pasti ya. Tapi ada juga orang yang Nabila ini, Nabila Ayu, ada juga orang udah mulai, oh Nabila Ayu gitu, bukan Nabila Jakti. Bahkan tadi kan nyokap lu Mbak Yu. Iya. Berarti kue neng Jogja sih. Jogja Solo. Jogja Solo. So kue Tapi aku jujur ya Kak, aku kalau ngomong tadi bukan orang Jawa kan? Bukan, gue kira orang Betawi awalnya. Papaku Betawi Jogja, tapi emang gak Betawi banget. Gak ini. Emang gue kayaknya gara-gara tinggal di Priuk deh Kak, jadi anaknya nyablak ya. Iya, tapi pertanyaan gue, kue iso ngomong Jawa iso? Iso sete iso. Iso sete. Oh, aku era iso ya. Kalau dilanjutin susah sendiri. Oke. Nabila, makasih banyak ya. Yes. Gue tunggu, beneran kita ngeband ya? Iya bener. Bener. Gak usah bikin lagu juga pakai lagu lo, gue tinggal cover juga bareng sama lo gak apa-apa kan? Bener ya? Iya. Bener ya? Iya. Awas tuh kalau karena kan gue gak pernah diajakin orang yang, maksudnya genre lo kan gak jazz gitu kan, gak paham gak sih? Gak yang... Gak, gue tanya sih dangdut koplo ya. Maksud gue kan gue biasanya dangdut koplo, apa kan kadang-kadang gue nyanyinya koplo loh Kak. Lah ini beneran gak sih? Iya kan? Berarti gue gak bercanda dong barusan? Enggak, gue emang suka kadang-kadang nyanyi dangdut koplo, gue pop, jazz apa. Nah, maksudnya sekali-sekali gue pengen yang emang genre yang gue pengen banget dari dulu. Agak rock, agak metal, kayak gitu. Oke. Gitu. Beneran ya? Kalau sudah berhijab ya gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong, kan berkarya namanya. Betul, aku sangat menghargai banget karya orang Kak. Tapi kita gak menghargai karya lo. Iya. Enggak. Iya, santai aja. Enggak, gue karena bercanda. kayak orang lain aja. Iya, enggak. Tapi beneran ya? Iya. Ntar gue bikinin lagu, kita workshop ya? Iya. Lu bisa scream gak yang wah jawab? Gak tahu kalau itu Kak gue. Gue bisanya makan es krim. Loh, kan buset. Kayak gitu deh. Ya udah, makasih banyak ya Nabila ya. Gue doain lu yang terbaik. Berarti tahun depan kan mau merit katanya? Kata siapa sih? Ya gue gak, itu kata rusa-rusa yang berlampu. Kalau ini suka banget rusak ya? Makanya otaknya agak-agak rusak. Ember. Tahun depan? Insya Allah doain yang terbaik aja Kak. Gue doain insya Allah yang terbaik buat lu ya. Tapi gue diundang gak kira-kira? Kalau aku diundang dong, siapapun teman yang dekat sama aku pasti akan aku undang. Oke. Kalau aku sih ngerasanya dekat banget ya sama kawan walaupun baru beberapa hari ketemu ya. Iya. Nggak kalau nikah gue paling depan ya. Ngapain? Bawa itu. Lightstick. Lightstick ya. Fancy GT48 kali ya. Gila gue gituin ya. Tapi kayak lu udah ada rencana ya. Kenapa sih? Enggak, dari mimik wajah lu cerah gitu kayak yes. Masya Allah, alhamdulillah. Kan orang kalau menikah biasanya cerah kayak gini. Lu cerah gak dulu? Enggak lagi. Malah, gitu. Enggak bercanda. Gue doain yang terbaik buat lu, thank you banget ya di mampir ya. Thank you ya Nabila JKT48. Gitu berarti ya? Apa Nabila Ayu? Nabila Ayu. Nabilanya pakai H. Nabilah. Karena FYI gue sering banget temuin orang tuh manggil gue Nabila gak pakai H. Nabila? Iya Nabila. Gitu loh Kak. Bukan Haji Nabila, bukan. Bukan kan? Nah, Nabila pakai H belakang gitu. Nje Mbak Ayu, Nje. Iya. Nje. Matur suwun. Matur suwun Nabila. Kayak teman-teman, thank you banget ya udah nonton podcast Kanat. See you.